Setelah Laras memilih Arvino, semuanya tidak serta-merta berlangsung bahagia. Cinta tidak selesai hanya dengan satu keputusan. Raka tidak menyerah. Dia merasa masih punya hutang. Bukan hanya pada Laras, tapi juga pada dirinya sendiri. Dia mulai menghubungi Laras lagi. Dengan cara-cara yang perlahan mulai melanggar batas. Mengirim lagu-lagu lama mereka, menandai Laras di foto-foto kenangan. Jadi di tag gitu loh sosmednya. Iya, jangan lupa berlangganan ya guys. Bahkan diam-diam datang ke kafe tempat Laras dan Arvino biasa nongkrong. Awalnya Laras abaikan. Dia kira Raka hanya butuh waktu untuk benar-benar move on. Tapi ternyata enggak. Raka seperti hidup dalam penyesalan yang tak bisa dia lepas. Dan penyesalan itu berubah jadi obsesi. Awalnya Laras abaikan. Las, kamu bisa bahagia sama dia karena aku pergi. Kalau dulu aku tetap di sampingmu, kamu pasti gak akan kenal Arvino. Kamu bahagia itu karena aku mengorbankan cintaku. Laras mulai merasa ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang luka yang belum selesai dari Raka. Dan yang paling menyakitkan, Raka mulai merendahkan Arvino secara tidak langsung. Dia terlalu biasa buat kamu. Kamu perempuan yang luar biasa. Ras, kamu butuh seseorang yang punya sejarah yang sama dalam luka dan cinta. Kalian gak punya chemistry. Kalian cuma nyaman. Tapi kita adalah nyala yang padam sebelum waktunya. Laras mulai muak. Tapi yang paling menyesakkan itu adalah ketika Arvino tahu semua itu. Bukan dari Laras, tapi dari temannya yang melihat Raka dan Laras mengobrol di parkiran kafe. Saat Laras sebenarnya sedang menjelaskan dengan tegas bahwa semuanya sudah berakhir. Arvino marah. Tapi bukan marah yang meledak. Justru diam. Dingin. Kamu masih butuh dia dalam hidup kamu? Enggak. Sama sekali enggak. Tapi kenapa kamu gak cerita soal dia masih ganggu kamu? Karena aku takut kamu salah paham. Aku gak mau kehilangan kamu. Justru karena itu, kamu harus jujur. Bukan karena aku mau cemburu, tapi karena aku berjuang buat jadi bagian dari hidupmu. Tapi kalau hidupmu masih dibayangi masa lalu, aku kayaknya orang yang cuma numpang sebentar.
Laras diam. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan Arvino. Bukan karena orang ketiga, tapi karena ia sendiri yang terlalu berusaha melindungi semua orang. Sampai lupa jujur pada orang yang paling mencintainya. Malam itu, Arvino pergi. Bukan putus. Pergi tanpa pamit. Laras menunggu, menangis, mencoba menelpon, tapi gak diangkat. Dan saat itu juga, Raka datang. Seolah tahu ini momen yang tepat. Lihat kan, kamu kehilangan dia juga. Kamu mau terus kehilangan orang-orang karena kamu terlalu keras sama dirimu sendiri. Laras berdiri, dengan mata bengkak, tapi tatapannya jelas. Aku gak kehilangan Arvino karena dia ninggalin aku. Aku hampir kehilangan dia karena aku terlalu sibuk nutupi luka yang harusnya aku ceritakan. Dan kamu, Raka, kamu bukan penyelamat. Kamu adalah kenangan. Kenangan yang harus aku letakkan baik-baik. Supaya aku bisa jalan lagi ke depan. Jangan datang lagi. Bukan karena aku benci, tapi karena aku udah selesai. Berapa hari kemudian, Arvino kembali. Dengan ekspresi datar, tapi hatinya penuh tanya. Kenapa kamu gak ngejar aku waktu itu? Karena aku sadar, aku gak boleh ngejar orang yang panik dengan panik. Tapi harus dengan kejujuran. Dan aku sadar, kamu bukan orang yang harus aku pertahankan dengan ketakutan, tapi dengan kepercayaan. Arvino duduk, lalu perlahan berkata, aku pergi karena aku butuh waktu. Bukan untuk meninggalkan kamu, tapi untuk memastikan bahwa cinta ini cukup dewasa untuk menunggu. Walaupun sempat ragu. Aku tetap pilih kamu, Mas. Tapi mulai sekarang, jangan simpan apa-apa sendiri. Luka kamu jadi luka aku juga. Kita jalan bareng ya. Kalau harus jatuh, kita jatuh bareng. Tapi bangkitnya juga bareng. Laras menatap Arvino. Dan kali ini tidak ada lagi air mata dari luka. Hanya air mata lega. Karena akhirnya dia gak perlu memilih antara cinta dan ketenangan. Karena untuk pertama kalinya dia punya cinta yang tidak datang dari masa lalu, tapi dari masa depan yang siap mereka bangun bersama. Kadang yang paling berbahaya bukan orang ketiga, orang yang muka tiga, tapi kenangan yang belum selesai. Dan dalam hidup, kita harus belajar membedakan mana yang datang untuk dikenang dan mana yang hadir untuk diperjuangkan. Keren banget sih.